Ya, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Para hadirin sekalian, pecinta bahasa Arab Al-Quran, kembali pada hari ini kita akan membahas tata bahasa Arab Al-Quran yang diambil dari sebuah kitab, yaitu Alfiyah Ibnu Malik. Hari ini kita akan membahas tentang takhfifu inna, ya, takhfifu inna. Itu inna yang dihaluskan. Jadi bukan inna ada tasdidnya ya, ada tasdidnya inna. Ini jadi inna jadi in gitu. Tapi maknanya sama dengan inna, artinya sesungguhnya. Sehingga in tersebut disebut sebagai in mukhaffafah, ya. In mukhaffafah, takhfif, khafif itu tipis. Jadi sebetulnya dia inna, tapi di dalam pemakaian tertentu maka ada kasus di mana inna itu menjadi nunnya itu menjadi sukun, bukan tasydid. Dan ternyata in itu di kitab lain disebutkan in itu ada beberapa maknanya. Ada in syartiyah, ya. Jadi sebelum membahas kitab ini ada in syartiyah, syarat. Syarat itu in artinya kalau syarat artinya adalah jika. Dan itu biasanya sekaligus dia sebagai jazam, menjazamkan fi'il mudhari. Jika, ya, in syartiyah. Misalkan in tajtahid tanjah. Tajtahidu itu kamu bersungguh-sungguh, tanjahu itu kamu sukses. Kalau ada in, maka in syartiyah itu fi'il mudhari'nya jadi jazam. Jazam itu sukun. In tajtahid tanjah. Kalau kamu sungguh-sungguh, maka kamu akan sukses. Nah, in syartiyah. Ya. Nah, in tansurullaha yansurkum. Nah, tansurunya itu asalnya tansuruna, jamak. Jadi karena ada innya itu in syartiyah, menjazamkan dua fi'il mudhari. In tansurullaha yansurkum. Itu artinya tansuruna, kan asalnya tansurunallah yansurukum. Tansuruna dengan yansuru. Karena ada in, maka in tansurullaha, ada wawunya dan alif. Walaupun nggak dibaca karena ada alif lam, ya. In tansurullaha yansurkum. Bukan yansurukum, tapi yansurkum. Jadi itu in yang menjazamkan dua fi'il mudhari. Kalau yang tadi yang sederhana in tajtahid tanjah. Misalnya tajtahidu tanjahu. Terus ada in tajtahid tanjah. Kalau kamu sungguh-sungguh, maka kamu akan sukses, ya. Nah, itu in in syartiyah. Ada lagi in iya, di dalam Quran ada Al-Anfal. In yantahu yaghfir lakum. In yantahu yaghfir lahum. Jadi itu tidak, cuman memang di sini nggak ada ayat, nggak ada apa nomor ayatnya. Saya lupa. In yantahu yaghfir lahum. Itu juga. Nah, kemudian yang kedua ada in nafiyah. Innya itu nafi. Nafi itu artinya tidak. Nah, itu in juga tuh ternyata, ya. Tapi dia itu muhmalah, la amalah. Jadi fi'il mudhari yang dimulai dengan in dan fi'il mudhari'nya itu normal, tidak sukun, maka innya berarti nafi. Nafi itu artinya tidak.
Contohnya inil kafiruna illa fi gurur, itu surat Al-Mulk. In al kafiruna illa fi gurur. Ya, ada in terus ada illa. Artinya sama dengan la dengan illa. Itu artinya tidak. Tidaklah orang kafir itu kecuali dalam keadaan bermain-main ya. Ya, jadi dia inil kafiruna illa fi gurur, al-kahfi al-muluk ya. Kalau di dalam al-kahfi ayat 5 ada in yakuluna illa kadiban. Nah, ayat 5 tuh. Al-kahfi ayat 5. Ya, itu kan in yakuluna illa kadiban. Jadi in, setelah ada in, kemudian bla 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 ada illa, maka innya itu berarti innya in nafiyah. Nafiyah itu tidak artinya. Karena diikuti dengan kata illa, kecuali. Jadi tidaklah mereka itu mengatakan kecuali dusta, ya, kecuali dusta. Jadi in bermakna la atau bermakna ma, yang artinya tidak. In nafiyah di Quran. Min kafiruna illa fi gurur, in yakuluna illa kadiba. Jadi di situ yakuluna tetap nggak yakulu, nggak jazam, nunnya nggak dibuang, gitu. Normal. Yakuluna illa kadiba, Al-Kahfi ayat 5. Gitu. Kemudian yang ketiga ada in zaidah. In itu zaidah kalau ada di sebelumnya itu ada huruf ma. Nah, itu. Zaidah itu artinya hanya tambahan aja. Tidak mengandung makna la dan ma, atau tidak nafi, dan juga tidak mengandung makna syarat. Nah, kalau dimulai dengan kata ma. Saya belum lihat di Quran ya, tapi di dalam buku ada ma in ja'a toliba hatta godaro. Ma in ja'a toliba hatta godaro. Ma in, nah ma terus in. Nah itu innya berarti zaidah. Ya, maknya yang ada yang mengandung maknanya itu ma. Tidaklah datang seseorang sampai dia pergi. Ma'in, ya. Jadi itu kasus tentang in. Ada pertama syartiyah, ada kedua nafiyah, ada ketiga zaidah. Nah yang keempat adalah in mukhaffafah. In mukhaffafah ini yang akan kita bahas. In mukhaffafah ini adalah in yang bentuk lain daripada inna. Jadi dia itu mukhaffafah itu yang ditipiskan, yang dihaluskan. Inna menjadi in, itu artinya mukhaffafah. Nah ini yang akan dibahas, dan di dalam kitab ini termasuk dalam bahasan takhfifu inna, ya, menghaluskan kata inna menjadi in, ya, dan artinya sesungguhnya kan, benar-benarnya. Nah, baik, di kitab Alfiyah itu ada di halaman 224. Saya bacakan karena ini 3 bait, mungkin bisa di satu-satu aja dulu ya, biar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khuffifat inna faqallal amalu wa talzamul lamu idamatuh malu. Rubba mastugniya anha in bada manatikun aroduhu mu'tamida. Wal fi'lu illam yaku nasikhan fala tulfihi ghaliban bi'in di musala. Baik, jadi ini bait pertama dulu. Wa khuffifat inna faqallal amalu.
Dan inna itu dalam kasus tertentu bisa dihaluskan, bisa ditipiskan, bisa diringankan. Qallal amalu, maka fungsi dari inna itu menjadi berubah dalam bacaan. Fatal zamul lamu idza matuhmalu. Jadi biasanya ada lam, diikuti dengan lam kalau dia tidak kalau dia tetap diberlakukan sebagai inna. Fungsi inna itu kan dari awal kita sebutkan, inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Ya. Muhammadun Rasulun menjadi inna Muhammadan Rasulun. Nah, jadi kalau innya itu di dalam kalimat lain ada kata in, dan in itu berarti takhfif daripada inna, maka itu biasanya diikuti dengan lam, la, ya, di dalam khobarnya. Contoh di sini, in zaidun lako imun. Nah ini ya. Baik, syarahnya ada. Idza khuffifat inna fal aksaru fi lisanil arab ihmaluha. Jadi kalau in itu ditakhfifkan, maka sebagian besar ahli nahwu itu maka in itu diihmalkan, artinya diabaikan dalam segi fungsinya. Jadi contohnya adalah in zaidun laqo imun, bukan laqo iman gitu. Kan pertamanya zaidan inna zaidan ko imun kan harusnya. Jadi zaidannya tidak zaidan tetapi in zaidun. Ya, tapi harus ada lamnya di dalam khobarnya. Lako imun, gitu ya. Ya, jadi di sini kalau ada i'rabnya kan kita lihat i'rabnya di bawah. Ya. In al-i'rabu in mukhaffafah minas sakilah muhmalah. Nah, jadi kalau ada kalimat in terus ada isimnya zaidun, kemudian di khobarnya dimulai dengan lam, nah berarti kita harus menjelaskan bahwa in itu adalah bentuk lain daripada inna, bukan in syartiyah, karena di dalam khobarnya ada lam, lako ini. In mukhaffafah minas sakilah muhmalah. Jadi di situ muhmalah dalam arti tidak diberlakukan zaidun menjadi zaidan, tetap aja zaidun. Zaidun mubtadaun. Nah, jadi di situ zaidunnya itu tetap dia menjadi mubtada, bukan menjadi isim inna ya. In mukhaffafah minas sakilah muhmalah, diihmalkan, diabaikan. Zaidun itu tetap dia mubtada. Laqo imun lamnya lam fariko. Nah, lamnya disebut lam fariko. Fariko itu farku itu artinya membedakan. Jadi itu membedakan dari segi fungsi inna. Khobar qaimun khobar mubtada. Jadi kalimat awalnya zaidun qaimun misalkan. Zaidun mubtada, qaimun khobar. Tiba-tiba ada kalimat, ada tambahan kalimat in di dalam sebelum mubtada, sebelum zaidun ada in, tapi sebelum khobar ada lam, laqo imun. Nah berarti in itu mukhaffafah minas sakila. Iya, begitu. Tetap marfu, zaidunnya tetap marfu. Cuman dari segi makna itu ada maknanya. Maknanya ada tambahan sesungguhnya, sebenarnya. Taukidnya tetap ada, tetapi di dalam bunyinya, fungsinya, jadi ini itu tidak berfungsi. Ya. Wa idza ahmalat lazimat khallam fariqah bainaha wa bainain an-nafiyah. Jadi di situ kalau dia diabaikan maka diharuskan ada lam fariqah ya.
lam fariko bainaha wa baina innan nafiyah. Oh iya, fariko itu membedakan, pembeda ya. Lam itu pembeda antara in mukhaffafah dengan in syartiyah. Karena tadi kan ada in nafiyah, maksudnya in nafi. Nafi itu yang mengandung makna tidak. Jadi untuk membedakan in yaitu in yang mengandung makna tidak atau mengandung makna sesungguhnya, maka lako imun lamnya itu menjadi lam fariko. Membedakan, oh ini bukan in nafi, bukan in yang mengandung makna tidak, tetapi innya yang mengandung makna sesungguhnya. Karena ini bentuk lain dari inna. Jadi in mukhaffafah. Wa yakillu i'maluha, kan? Wa talzamul lamu idama tuhmalu. Qallal amalu, qalla itu kan sedikit ya. Jadi ada sebagian ilmu nahwu yang tetap memberlakukan inna mukhaffafah itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya. Contohnya apa? In zaidan qaimun. Nah, in zaidan qaimun. Kan ini ragu nih. Innya in nafi, in syarat atau in muhmalah gitu. Tapi di sini in zaidan gitu. Berarti in zaidan itu zaidannya karena mansub, maka in itu mukhaffafah dan itu wayakillu i'malu. Jadi sedikit ahli nahwu yang memberlakukan itu. Wahukiyal i'malu sibawaih wal akhfas rahimahullah ta'ala. Wala talzamuha hina idin allamul fariqah. Liannaha la tabisu wal halatu hadhihi bin nafiyah. Lianna nafiyah la tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Jadi sebagian ahli nahwu mengatakan mengatakan tidak perlu ada lam farikoh sebab tidak menimbulkan keraguan ya dengan nafi ya. Misalkan ada kata-kata in zaidan qaimun. In zaidan qaimun. Bagi ahli nahwu ya, Sibawai dan Imam Akhfash itu dia mengatakan nggak perlu ada lam farikoh. In zaidan qaimun ya tetap aja bahwa in itu adalah mukhaffafah dan artinya adalah sesungguhnya, bukan nafi. Jadi nggak perlu ada farikoh. Gitu. Jadi sebagian ahli nahwu mengatakan kalau in dimaksudkan sebagai mukhaffafah, maka harus ada lam farikoh, lam yang membedakan antara in sebagai mukhaffafah dengan in nafi. Tapi sebagian ahli nahwu yaitu Sibawai dan Akhwas mengatakan nggak perlu ada lam farikoh. Pokoknya kalau ada kalimat in zaidan qaimun, ya innya itu berarti mukhaffafah dengan sakila. Tidak ketukar maknanya dengan in nafiyah. Innama taltabisu bi in an-nafiyah idza ahmalat walam yadhhar maqsud biha wa in dhahara al-maqsud biha faqad yustaghna 'anil lam. Ya, ini di dalam pemakaian in itu bisa dimaksudkan sebagai nafi ya. Kalau ada illa kan tadi. Jadi mengandung tidak, artinya mengandung arti kata tidak. Tapi kalau in mukhaffafah tetap dia itu adalah tahfif dari inna. Ya, walaupun tidak ada lam farikoh. Iya. Ya. Itu dulu ya. Jadi untuk kita ketahui fungsi-fungsi in itu yang tadi kita bahas, salah satunya adalah in mukhaffafah
minasakila, sebagai bentuk lain daripada kata inna. Jadi maknanya tetap untuk taukid, ya. Tetapi dalam fungsinya dalam kalimat ada yang mengatakan tetap fungsinya itu tansibul isma tarfa'ubar. Tapi harus ada lam setelahnya. Sebagian ahli yang lain mengatakan nggak perlu ada lam. Pokoknya kalau ada in terus zaidan qaimun, innya itu takhfif dari inna, bukan in syartiyah yang mengandung in nafiyah yang mengandung arti tidak. Demikian ya penjelasan pada hari ini. Ya, gimana? Iya. Kalau dalam enggak, in zaidun lako imun. Dia. In zaidan. Ko imun. Ya. Iya. Isimnya langsung. Ya. Jadi kalau fungsi inna itu, jadi ini ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat tentang in mukhaffafah ini. Pendapat pertama, dari segi fungsinya maka diabaikan, tapi harus ada lam katanya. Kan fungsinya diabaikan, kan awalnya inna zaidan, itu fungsi awalnya. Nah itu, wah kalau innya itu inna menjadi in mukhaffafah, maka yang harusnya zaidan tetap aja zaidun gitu. Dia tetap mubtada khobar gitu. Nah, tapi kalau bagi yang ada syaratnya harus ada lam. Nah, sedangkan ahli nahu yang lain, Sibawayh dan Akhwas mengatakan ya nggak perlu ada lam, dan in di situ tetap berfungsi sebagai tansibul isma fatarfa'ul khobar. Jadi mau bukan mubtada khobar, tapi isim inna dan khobar inna. Makanya bunyinya tetap in zaidan qaimun. Ya, in zaidan qaimun. Jadi tetap inna di situ berfungsi sebagai taukid yang menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya, sehingga bunyinya in zaidan qaimun. In zaidan qaimun itu kalau kita menemukan kalimat in zaidan qaimun, itu tetap bahwa innya itu adalah bentuk lain daripada inna, bukan in syartiyah atau bukan in nafiyah, bukan. Jadi dia tetap berfungsi sebagai inna, hanya bunyi innanya ditipiskan, ditakhfifkan, sehingga maknanya tetap sesungguhnya. Ya, itu. Jadi kan alasannya kenapa harus pakai lam untuk membedakan supaya tidak tertukar dengan in nafi. Kalau in nafi kan tadi ada lamnya lam apa? Ada ilah. Kalau in terus ada ilah berarti nafi innya karena ada ilah. Ya. Kalau in terus tidak ada ilah dan dia berfungsi sebagai sebagai tansibul isma tarfa'u khobar, ya berarti innya adalah takhfif dari inna. Gitu. Dan dia berfungsi, beramal, maksudnya berfungsi menasabkan kata zaidan
dan merupakan kata qaim. Demikian penjelasan pada hari ini satu-satu ya. Jadi minggu depan ada lagi tentang in yang mukhaffafah minas tsaqila. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.